Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Perkenalkan, nama saya Anna Diana SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dari LPTK Universitas Lampung. Berikut adalah uji kinerja saya yang saya laksanakan di SMP Negeri 3 Lambangan Info. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum mulai pembelajaran, sudah siap semua ini? Iya. Wah, lihat baju pakaiannya. Udah rapi belum? Udah siap. Bersihkan nih ruangannya, nak. Bersih. Sudah siap ya? Ya baik. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, nak. Iya. Ibu minta tolong Wira, ketua kelas, dipimpin doanya. Silakan. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Dimulai dengan doa. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa dimudahkan ya, nak ya. Baik, hari ini Ibu absen terlebih dahulu ya. Alfiansyah Pratama ada, Cindy, Dita Permatasari, Dadang Suhendi, Febrianti ada, Penita Ramadhani, Vira Novita, Izati Hidayah, Jovita Oktavia, Kaila Rahma Oktaviani, Mila Fitriasari, Naswa Ayu Saputri, Okayasa Pratama Saputra. Ya, sehat ya Oka? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Vicky Kurniawan, Pri Eka Mutiara, Raihan Arya Ganta. Kelihatan Raihan ya. Resina Putri, Reza Septiana, Suci Larista, ya, Wira Kama. Ya, alhamdulillah ini hadir semua untuk hari ini ya, nak ya. Iya, berarti ini kalau sudah hadir semua berarti siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran kita explaining dulu dengan tepuk semangat ya. Ya. Mbak, silakan berdiri semua. Sudah siap? Ya, Ibu minta tolong kita ya untuk memimpin tepuk semangat. Silakan, Nak. Tepuk semangat. Semangat. Ya, silakan duduk kembali. Sebenarnya ini kalau sudah tepuk semangat ya. Baik, sekarang yang kedua sesuai dengan janji tadi kita ada konsentrasi tentang nama hewan. Konsentrasi hewan ini ada gajah ya, semut ya, kita tahu gajah dan semut. Kalau gajah ukurannya besar, kalau semut ya. Konsentrasi ya, kita konsentrasi semuanya ya. Coba gajah, semut, wira semut. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu biar. Semangat juga ya untuk
kompetensi dasar. Nah ya, yang pertama KD 3.5 dengan KD 4.5, di mana yang titik 3 itu adalah pengetahuan, 4 itu adalah keterampilan. Jadi untuk hari ini kita gabung antara pengetahuan dan keterampilannya. Baik, Ibu bacakan kompetensi dasarnya ya. Silakan dilihat di situ nak ya. Untuk KD 3.5 itu materinya adalah mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian di bawahnya diperhatikan itu ada KD untuk keterampilan 4.5 adalah menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, baik cara memainkan alat musik, tarian daerah, kemudian cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Jadi ada berapa materi? Kompetensi dasarnya ada berapa materi Sadina? Ada dua. Kita gabung menjadi satu, pengetahuan dan keterampilan. Itu ya untuk kompetensi dasar. Kita lanjutkan. Setelah kompetensi dasar kalian pahami, yang berikutnya adalah apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Kita lihat juga di depannya ya, di Selandia. Ini tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan pembelajaran PBL ya, atau problem based learning ya. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar dengan tepat. Menyimpulkan teks prosedur. Baik, untuk berikutnya Ibu akan menampilkan sebuah video, kalian simak ya nak ya. Ya Bu.
Iya. Keren, siap disajikan, disiapkan. Ya, terakhir video tadi, siapa yang menyimak cara membuat apa ini? Iya, cokolatos drink spesial. Pernah membuat di rumah? Ya, belum pernah Bu. Tapi kalau buat es teh, kalau selain es teh apa yang pernah dibuat? Kopi. Oh iya, itu yang paling utama ya. Iya, ibu dengan bapak kita biasanya kopi di pagi hari. Selain kopi, Susu. ada susu. Apa lagi? Yo, energen. Iya, kemudian ada teh juga ya. Itu untuk minuman. Kalau berupa makanan? Mie. Iya, nasi goreng. Selain nasi goreng? Gorengan. Ada juga mie goreng. Nah, itu yang kita lakukan setiap hari. Dari video ini ada hubungannya dengan pembelajaran kita mengenai teh prosedur. Apa hubungannya? Kira-kira apa? Ada apa di situ? Iya, ada langkah-langkah atau cara membuat. Nah, cara dengan langkah-langkah itulah yang menjadi ciri dari teh prosedur. Jadi dari tampilan video tadi itu menggambarkan salah satu contoh dari teh prosedur. Sajikan materi tentang teh prosedur ya. Di sini ada PPT teh prosedur. Silakan disimak di depan ya, Nak. Nah, ini langkah tepat dengan teh prosedur ya. Kemudian yang pertama ini ada pengertian, kemudian tujuan, fungsi sosial dan jenis teh prosedur. Ya. Mbak, yang berikut apa ini? Ya. Siapa yang membacakan apa itu teh prosedur? Silakan dibaca siapa? Teks prosedur adalah teks tulis atau lisan yang berisi instruksi kepada sebagian pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks ini dibuat untuk menggambarkan cara melakukan atau membuat melalui serangkaian tindakan atau Langkah-langkah. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan teks prosedur ya, cara atau langkah-langkah ya. Itu berisikan cara atau langkah-langkah untuk melakukan apa Nak? Serangkaian tindakan. Kemudian berikutnya adalah tujuan. Kalau tadi definisi, sekarang tujuannya. Coba lihat di depan. Siapa yang bisa membaca kira? Amalah, silakan. Tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Iya. Itu tujuan dari teks prosedur. Kita langsung ke selanjutnya ya. Ini ada fungsi sosial dari teks prosedur. Berikutnya ada jenis dari teks prosedur ya. Kemudian yang selanjutnya informasi penting dalam teks prosedur ya. Yang pertama itu adalah kelihatan di situ Nak? Iya. Apa yang pertama? Membaca keseluruhan teks prosedur. Iya. Coba lihat yang kedua apa Nak? Memahami isi teks prosedur. Iya. Yang ketiga kita Membuka judul pokok Iya. paragraf dalam teks prosedur. Nah, jadi ada 3 informasi penting dalam teks prosedur ya. Berikutnya simpulan dari isi teks prosedur itu sendiri ya. Kita mulai dari isi teksnya, kemudian intisari teks, baru kita bisa menyimpulkan. Apa yang disebut simpulan. Materi selanjutnya strukturnya ya Nak ya. Ada 2 yang harus dibahas pada struktur dan kebahasaan teks prosedur itu sendiri. Kita lihat dari strukturnya ya. Ada tujuan. Yang pertama, lihat di situ kecil ya. Yang kedua apa? Iya, bahan-bahan atau
material ya. Struktur yang ketiga, iya, langkah-langkah cara ya Nak ya, yang disebut dengan step. Kemudian yang terakhir, iya, dalam kurung itu apa bacaan? Iya. Bersifat opsional apa maksudnya? Boleh ada, boleh tidak. Jadi yang untuk penutup itu sifatnya opsional. Boleh digunakan, boleh juga tidak. Ya. Terus strukturnya. Kemudian kita ke bahasaan dalam teks prosedur, ya. Menggunakan fenomena yang menunjukkan urutan atau tahapan. Kemudian menggunakan kata yang menunjukkan perintah, ya, atau imperatif, kata imperatif. Contohnya kalau dalam langkah-langkah itu penggunaan kata imperatif apa? Iya, masukkan, tuangkan. Ya, ketika dalam langkah-langkah kan seperti itu. Itu kemudian tuangkan. Yang ketiga menggunakan kata ganti ya. Kemudian ada konjungsi. Yang berikutnya penyusunan teks prosedur. Ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam menyusun teks prosedur. Terbaca Nak di situ Nak? Yang pertama, dalam teks prosedur. Kemudian mengamati cara membuat ya, melakukan atau memainkan. Yang ketiga menuliskan tujuan. Yang keempat ya mencari data, mencatat data. Iya. Kemudian menuliskan dan akhirnya adalah mencatat langkah-langkah secara sistematis. Nah, ini adalah materi yang ada pada teks prosedur. Terima kasih. Selesai ya, ini materinya ya. Ini sudah melihat materi kita ya dari Selandia. Sekarang ini sudah dibagi menjadi 4 kelompok ya Nak ya. Ada kelompok 1, ini yang kelompok 2, kemudian kelompok 3 dan 4. Ya baik, ini Ibu bagikan LKPD-nya, nanti dibaca instruksinya ya. Jangan lupa untuk menuliskan nama-nama dari kelompoknya ya. Seperti di pembelajaran kita terdahulu memang sudah kita bagi per kelompok. Ya, ini ada LKPD-nya, Ibu bagikan per kelompok. Ini kelompok 1. Iya. Ini silakan. Iya. LKPD-nya ya. Tolong dikerjakan bersama ya. Ini untuk kelompok 2. Jangan lupa untuk menuliskan. Jangan lupa modulnya juga dibaca ya. Ya Bu. Ya, silakan. Ini kelompok ya. Ini kelompok 3 ya. Iya, maaf, Ibu bagikan sekelompok 4 terlebih dahulu. Ya, silakan dibaca perintahnya, diawali dengan menuliskan nama kelompok. Iya, nama kelompok terlebih dahulu ya Nak ya. Ya, didiskusikan dulu dengan kelompoknya ya, apa pertanyaannya, kemudian dilihat juga dari modul ajarnya ya, untuk diamati. Ya, silakan Ibu kasih kesempatan untuk mengerjakan terlebih dahulu ya. Ya, didiskusikan ya, apa saja dan langkah-langkah untuk membuat apa ini didiskusikannya tentang apa? Langkah-langkahnya ya. Hari ini bahas ya. Didiskusikan kira-kira kalau
saja bahan-bahannya. Yang terpenting adalah langkah-langkah kelompok 4. Oh ya, kelompok 2 ya? Iya. Tentang apa ini? Bisa apa ya? Ya, tambah ya dia. S ya. S. Tambahkan kalau bisa pakai apa? Jangan lupa langkah-langkah atau cara. Didiskusikan ya dengan kawan-kawannya nak ya. Pertama kalau tek prosedur kan harus ada alat dan apa nak? Ada alat. Iya. Kemudian cara pembuatan ya, yaitu langkah-langkah dalam tek prosedur itu. Silakan dituangkan dalam LKPD ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya nak ya. Ya, bagaimana untuk kelompok 1? Apakah sudah selesai? Oh, selesai. Lanjut ke kelompok 2? Sudah juga 3 dan 4? Sudah. Kalau sudah selesai semua, alhamdulillah, berarti ini dipersiapkan nanti kelompoknya untuk presentasi ke depan ya. Iya. Kalau sudah siap semua, ini kira-kira kelompok berapa dulu ya presentasi? Kelompok 2? Siap? Siap. Iya, harus siap ya. Ya, silakan untuk kelompok 2. Ini maju semua ya nak ya. 5 orang ya, silakan. Yang lain tolong disimak ya. Presentasi dari hasil kerja kelompok 2. Ya, ngapain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya saya di sini sebagai moderator dari kelompok 2. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok ini. Kelompok 2 beranggotakan 5 orang. Di saya sendiri, nama Pernah Febrianti, di sebelah saya Jovita Octavia, di sebelahnya Danila, Suci, Vicky. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke intinya saja, yaitu membacakan hasil kerja kami. Hasil kerja kami akan diisi oleh Mila. Jus mangga, bahan-bahan yaitu buah mangga dengan kualitas bagus, segar dan kental sebanyak 4 buah. Misalnya mangga arum manis, 2 pasir sebanyak 2 sendok makan, beli gula dengan kalori rendah, Yang lain kan misalnya 4 kali sendiri. Batu atau jalur secukupnya. Susu kental manis atau tambahannya lainnya sesuai selera. Alat-alat yaitu blender, sendok, gelas, dan pisau. Cara membuatnya: siapkan alat-alat dalam keadaan bersih. Kupas mangga dan cuci dengan air bersih. Siapkan blender, masukkan buah mangga yang sudah dipotong. Gula pasir dan air bisa juga ditambahkan es batu untuk kental manis. Biarkan buah tercampur dengan rata, lalu tuangkan ke dalam gelas. Hias jus mangga sesuai dengan selera. Itulah cara membuat jus mangga dengan benar. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Ya, itu dari kelompok 1, kelompok 2 ya. Membuat jus mangga. Ya. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Ada pertanyaan?
Tidak ada? Tidak. Berarti udah paham semua ya tentang langkah-langkah untuk membuat jus mangga tadi sebagai salah satu contoh dari teh prosedur ya. Di situ ada penutupnya ya, baby. Iya. Apa tadi Lila penutupnya? Iya. Cara membuat itulah cara benar. Selamat mencoba. Nah, jadi dia sebetulnya kalau dia penutup itu opsional tadi ya yang kita sebutkan, boleh ada dan boleh tidak. Iya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan berarti terima kasih untuk kelompok 2. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Saya Akhiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh tepuk tangan dulu. Itu dari kelompok 2 yang sudah presentasi. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Kita ke kelompok 4 ya sekarang ya. Siap nggak ya? Ya, silakan maju ke depan untuk kelompok 4. Dipublikasikan hasilnya ya. Yang lain tolong disimak ya. Kita simak ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil teks prosedur kami. Sebelum itu saya memperkenalkan diri. Saya sendiri Siti Amelia dan teman saya di samping Mira Tama. Saya Kayasa. Nama saya Priaya Mutiara dan Feni. Kami akan membacakan hasil presentasi kami. Prosedur cara membuat nasi goreng. Bahan-bahan nasi goreng: 1. Nasi putih, 2. Telur, 3. Garam, 4. Bawang merah, 5. Bawang putih, 6. Cabai, 7. Merica, 8. Minyak goreng. Alat-alat: 1. Wajan, 2. kompor, 3. spatula. Langkah-langkah dalam membuat nasi goreng. Pertama, kita harus menyiapkan wajan dan tuangkan minyak goreng. Tunggu udara mendidih sampai minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Tunggu hingga matang dan menimbulkan bau harum. Setelah itu, masukkan bahan pelengkap sesuai selera. Lalu, aduk hingga merata dan matang. Setelah itu, masukkan telur dan orak-arik hingga matang. Dan masukkan nasi putih. Aduk hingga semua tercampur rata. Tunggu hingga matang dan mencium bau harum. Setelah matang, angkat nasi dan sajikan di piring. Nasi goreng siap untuk diminum. Ada pertanyaan nih dari kelompok 1 atau kelompok 2 dan 3. Iya. Ya, Pebi? Apa dan bahan? Iya, bahan. Bahan nasi goreng: 1. Nasi putih, 2. telur, 3. garam, 4. bawang merah, 5. bawang putih, 6. cabai, 7. merica, dan 8. minyak goreng. Mungkin Pebi membuat nasi gorengnya bahannya ada bedanya ya. Mungkin ada yang pakai kol. Ada tidak yang pakai kol? Ada. Disajikan dengan timun nantinya ya. Kalau untuk coba dari segi kebahasaannya tadi, Ibu saja menyimak ada tadi ya unsur kebahasaannya menggunakan konjungsi atau kata hubung di situ. Coba diterangkan. Ini yang baca Wira ya. Ada kata hubung apa di situ nah untuk menyambungkan kalimat satu ke kalimat yang lainnya? Dan kemudian ada yang, kalau tidak salah ada lalu juga seperti itu ya. Iya. Nah berarti itu nah jadi pertanyaan juga bisa ya, walaupun tidak hanya menanyakan alat dan bahannya. Tapi intinya kalau teks prosedur tadi itu memang harus ada alat dan bahan. Kemudian yang terakhir langkah-langkah. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi silakan ditutup. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan tepuk tangan. Setelah kelompok 4, kelompok 3 ya nak, yang siap ya. Ya, Bu.
Ya, Ya, silakan untuk kelompok 3, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Saya sendiri yang bernama Izzati Hidayah dan sebelah saya Ada Nasra Aisyah Putri. nama saya Keima Mausapiani. Nama saya Rasya Septiana. Nama saya Dedang Suendi. Prosedur cara membuat jus jambu. Bahan-bahan 1 buah jambu biji, setengah gelas air, 2 sendok makan gula, 1 sachet susu, 2 stroberi, beberapa es batu. Langkah-langkah pembuatan: pertama, cuci jambu dengan benar dan kupas. Potong jambu biji menjadi sepotong kecil. Masukkan ke dalam blender. Tambahkan 2 sendok makan gula ke dalam blender. Tambahkan setengah gelas air ke dalam blender. Blender selama 1 menit. Jangan lupa menyaring jus jambu. Tuangkan susu secukupnya dengan gelas secara menyeluruh. Masukkan jambu jus ke dalam gelas. Tambahkan es batu. Masukkan sedotan ke dalam gelas. Tambahkan gelas stroberi sebagai hiasan jus jambu siap saji. Pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Ya, Apakah di sana terdapat bahasa yang bersifat imperatif? Iya, ada. Masukkan, tambahkan, dan tuangkan. Masukkan, tambahkan, dan tuangkan. Apakah ada lagi? Ya, kelompok 4. ya, silakan kelompok 4. Apa pertanyaannya? Apakah ada buah lain yang bisa dijadikan jus? Bisa saja, tapi memang yang lebih enak jambu biji dicampur stroberi. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, demikianlah dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari tepuk tangan juga untuk kelompok. Ya, baik. Itu tadi ya hasil dari presentasi. Ya, silakan duduk. Presentasi dari semua kelompok ya nak ya tentang tes prosedur. Karena ini tentang tes prosedur, jadi paling mudah itu memang membuat tes prosedur tentang cara atau langkah-langkah membuat makanan ya nak ya. Iya. Yang kita sajikan di PPT juga tadi itu membuat es ya. Yang ini jus ya hampir sama sebetulnya ya. Yang satu berbeda mungkin makanan karena dia membuat langkah-langkah membuat nasi goreng ya. Presentasi ini mengharapkan supaya kalian ya kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu memang harus melakukan sesuai dengan prosedur. Berarti ya apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam melakukan sesuatu untuk mendapatkan tujuan yang sesuai. Gitu nggak ya? Kelompok silakan dikumpulkan di depan ya. P-nya saja yang dikumpulkan. Ya, baik kelompok 1, kelompok 2, yang ini kelompok 2, ya, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 4. Ya, terima kasih kelompok 4 ya, sukses semua ini anak ya. Baik, dari pembelajaran mengenai tes prosedur ini, apa yang dapat kita simpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan mengenai tes prosedur ini? Oh, Febi lagi ya, silakan Febi. Apa kira-kira ini kesimpulannya? Membaca dan memahami teks secara keseluruhan dengan cermat. Itu yang pertama ya. Iya, kedua. Yang kedua, memahami tujuan teks tersebut. Yang ketiga, menemukan dan memahami unsur dari teks prosedur tersebut seperti alat, langkah-langkah, dan hasil. Yang keempat, menemukan informasi pada setiap paragraf. Dan yang terakhir, menggabungkan seluruh informasi yang dapat menjadi sebuah ringkasan atau kesimpulan. Iya, atau kesimpulan. Nah, itu kesimpulan ya yang bisa diperoleh dari teks prosedur. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah bisa kalian menentukan
struktur teks dari prosedur itu, Nah? Bisa. Dari pembelajaran kita hari ini ya, Ibu untuk mengingatkan kembali, ada yang masih ingat apa pengertiannya dari teks prosedur tadi, Nah? Berisikan apa teks prosedur tadi? Apa itu pengertian dari teks prosedur, Nah? Teks prosedur adalah teks tulis atau lisan yang berisi instruksi kepada pembaca dan pendengar untuk membuat atau memasukkan pendengar sesuatu. Teks ini dibuat untuk menggambarkan cara melakukan atau membuat melalui serangkaian tindakan Atau langkah. Itu pada intinya ya mengenai teks prosedur. Kalau yang kedua ciri-cirinya, ya apa Oka? Ciri-ciri teks prosedur menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif Ya. yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Menggunakan kata kerja aksi, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Ya, terima kasih ya. Berarti pada hari ini kita mempelajari baik pengertiannya, ciri-ciri, tadi juga sudah struktur ya. Mungkin yang terakhir tujuan, ada yang? Ya, silakan. Tujuan teks prosedur adalah memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah. Ya, terima kasih ya. Berarti sudah memahami mengenai teks prosedur ini ya, Nak ya. Kemudian dari hasil presentasi tadi, Ibu mengambil kesimpulan ya untuk penilaian yang terbaik itu ada pada kelompok 2. Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk yang lain terus bersemangat nanti di presentasi pada teks yang lain ya, agar lebih dioptimalkan kembali dalam penyajian pada saat presentasinya. Itu ya, Nak ya? Iya. Baik, untuk minggu depan pembelajaran kita setelah teks prosedur itu kita akan mempelajari teks yang TLHO. Sudah pernah mendengar TLHO? Belum, yaitu teks laporan hasil observasi. Maka di rumah nanti modulnya dibaca ya, supaya nanti minggu depan itu akan lebih mudah dipahami mengenai teks laporan hasil observasi. Ya, baik anak-anakku, demikian untuk pembelajaran kita hari ini ya. Semoga bisa mengambil manfaatnya dari teks prosedur ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.